apalagi sih yang bisa saya berikan atau misalnya peluang besar apa sih sehingga bisa tiba-tiba kepikiran mendirikan Picard School gitu? Apa itu yang menjadi, ke depannya itu seperti apa gitu, Pak? Oke, baik. Jadi ketika saya mendirikan Picard School ini, saya nggak berangan-angan muluk-muluk ya. Saya hanya ingin mendirikan sekolah yang pro terhadap anak. Oh, iya iya Ya, iya. itu saja. Saya ingin mendirikan sekolah yang memang sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak didik yang belajar di Picard School. Caranya apa saja? Yang penting tujuannya menyenangkan. Karena saya jujur aja tadi kan saya sudah bilang ya, saya nggak memiliki background sama sekali loh di dunia pendidikan. Terus bikin sekolah gitu kan. Betul, itu kan Ya, itu keluarga besar saya aja bilang ke kaget. saya ini rada gila gitu. Ya. Kok bisa seseorang yang nggak memiliki background pendidikan di dunia sekolah itu membuat sekolah gitu. Betul. Nah, tetapi saya waktu dulu itu hanya diawali dengan Bismillah aja. Ya, Mmm, saya hanya niatkan saya ingin membuat sekolah yang kalau saya jadi muridnya saja, saya senang untuk datang ke sekolah tersebut. oh, Meskipun dulu ketika saya sekolah, itu saya sangat benci untuk datang ke sekolah gitu. Karena sekolah itu bukan menjadikan tempat yang favorit bagi saya. Ya, sekolah betul. itu hanya beban gitu. Datang ke sekolah harus ngerjain PR, ngerjain ujian, terus dengerin guru-guru di depan yang kadang saya bingung gitu dengan penjelasan mereka gitu ya. Sepertinya mereka berbicara tuh sama diri mereka sendiri gitu kan. Dan anak-anak dibuat masuk ke alam bawah sadar, maksudnya tertidur gitu kan. Betul. Dan itu yang sangat mengenaskan gitu kalau menurut saya. Bayangin loh kita dari pagi sampai kalau saat ini sampai sore hari ya di dalam Betul. sekolah gitu. Tapi mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Oh, Dan di Indonesia ini kan lucu ya. Setelah kita sekolah biasanya kita mengambil tambahan gitu di luar seperti bimbel, seperti private. Padahal kita di sekolah itu sudah menghabiskan waktu sangat panjang gitu. Kok sudah kita menghabiskan waktu sangat panjang, itu terasa masih kurang gitu. ditambah lagi. Kita harus menambahkan lagi di luar sekolah. Ya, dengan kita mengambil bimbel dan private itu kan ujung-ujungnya masih belajar tentang akademis lagi gitu. Dan itu kan nggak masuk di akal sehat saya gitu. Kok kita harus melakukan pengulangan yang seperti itu gitu. Berarti kita di sekolah ngapain gitu. Ya. Kita di sekolah ini belajar atau kita memang tidur gitu kan. Karena seharusnya ketika kita belajar sesuatu di sekolah, kan kita tidak perlu lagi mengulang di luar sekolah gitu. Seharusnya sudah cukup di sekolah. Ya, ya mungkin ketika sekolah memberikan PR ya sudah kita kerjakan di rumah dengan apa yang kita mampu gitu kan. Nah, tetapi karena ada demanding gitu untuk anak-anak ini mendapatkan nilai yang bagus-bagus di rapot, akhirnya mereka harus bagus di semua mata pelajaran. Kalau tidak, mereka tidak dapat mencapai nilai KKM, mereka tidak naik kelas misalnya. Dan itu akhirnya menjadi stres full untuk anak-anak gitu. Mereka akhirnya menjadi dalam keadaan burnout atau dalam keadaan yang kehabisan energi karena mereka itu fokusnya hanya mengejar sesuatu yang bukan menjadi potensi mereka, tapi hanya Mhm. tuntutan dari pihak luar gitu kepada diri mereka. Dan ini menurut saya sangat tidak masuk akal, sangat menyiksa gitu bagi Dan anak-anak pada umumnya. Itu dan yang sa saya rasakan seperti itu. baik, dan sangat membosankan gitu ya anak-anak ya. Oke, Ya, cukup jelas ya untuk peluang dan asal-usul seperti apa, dan tadi sedikit mungkin, Pak Doni telah menjelaskan manfaatnya itu hmm, untuk pengguna Picard School itu ada beberapa hal. Tadi
anak-anak diajarkan karakter di situ, Pak. Terus tadi juga anak-anak juga diajarkan Ya, dari beberapa hal seperti, minat bakat dan lain-lainnya. Mungkin, sebelumnya kepikiran nggak sih, Pak, maksudnya arahnya ke sana gitu? Jadi, apa sih sebenarnya sebelumnya itu Bapak itu merencanakan, sekolah Pickard School ini dan manfaatnya itu untuk pengguna tuh sebenarnya yang dulunya itu apa sih, Pak, yang akan dihadirkan manfaatnya itu? ya, pada awalnya karena saya jujur aja kan tadi saya sudah sempat menyampaikan ya bahwa Iya, saya tidak sekilas. memiliki background sama sekali di dunia pendidikan dan Betul betul. ketika saya mendirikan sekolah ini hanya saya membayangkan diri saya sebagai murid di sekolah tersebut ya yang bagaimana caranya ketika saya dulu benci datang ke sekolah dikarenakan saya merasa sekolah itu nggak ada manfaatnya. Saya membayangkan ketika saya sendiri jadi muridnya, saya sangat senang sekali untuk datang ke sekolah tersebut gitu. Karena saya merasa sekolah tersebut memiliki banyak manfaat bagi diri. Dan awalnya saya mendirikan sekolah ini dengan konsep eksperimen, jujur. Jadi semuanya itu masih sifatnya eksperimen. Saya masih mencari-cari jati diri sekolah saya gitu. Jadi tidak langsung menemukan polanya, tidak langsung menemukan uh, how to-nya gitu, yang apa yang saya akan berikan kepada anak-anak. Saya hanya mencoba dimulai dari diri saya aja pada saat itu bahwa saya meyakini setiap anak itu ingin diperlakukan secara baik oleh Oh, para pendidiknya. iya. Dan saya pada saat itu merangkap sebagai kepala sekolah, merangkap sebagai kesiswaan, Wow. merangkap sebagai marketing juga. Banyak sekali yang saya rangkap. Ya. Tapi alhamdulillah saya merasakan masa-masa itu masa-masa indah gitu. Karena saya bisa langsung berhubungan dengan anak-anak didik saya. Ya. Saya dapat mengenal gitu anak-anak didik saya satu dengan yang lainnya. Saya jadi lebih memahami gitu psikologi setiap anak-anak didik saya. Dan ketika berjalannya waktu, akhirnya saya menemukan pola-pola pendidikan yang harus saya berikan kepada anak-anak didik saya. Ternyata anak didik saya ini selain pendidikan karakter, mereka juga butuh hal-hal yang lain, terutama mereka butuh mengetahui apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi goal mereka di dalam kehidupan mereka. Karena saya merasa bahwa banyak anak-anak ketika saya tanya apakah mereka sudah memiliki cita-cita, memiliki goal di dalam kehidupan mereka, mereka menjawabnya mereka tidak memilikinya. Mereka belum tahu, mereka masih bingung. Dan hal itu merupakan hal yang wajar menurut saya gitu. Karena memang pendidikan di Indonesia ini tidak mengajarkan hal tersebut. Pendidikan Indonesia ini hanya fokus terhadap akademis semata. Dan parahnya lagi hanya mengejar nilai agar anak-anak ini bisa naik kelas gitu atau bisa memiliki ranking yang bagus gitu. Jadi alasannya itu menurut saya sangat dangkal gitu. Seharusnya pendidikan itu bukan menjadikan anak itu yang tadinya mereka memiliki kelebihan terhadap suatu hal dan akhirnya mereka merasa tidak memiliki kelebihan sama sekali gitu karena mereka hanya dinilai dari angka pelajaran saja gitu, bukan dinilai dari apa yang menjadi kontribusi mereka. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa Fikar ini harus fokus terhadap penggalian potensi anak. Yang tadinya hanya karakter, akhirnya ditambah dengan fokus terhadap potensi anak. Oh, Karena jadi saya melihat, semakin berkembang, Pak, ya, ya? Iya, ya semakin berkembang. Awalnya hanya pendidikan karakter, saya hanya sebagai contoh, role model bagi mereka, dan akhirnya berkembang, lebih meningkat ke arah penggalian potensi anak. oh, iya iya iya. Nah, karena saya melihat ketika anak-anak mengetahui potensinya, itu membuat anak-anak akhirnya berubah karakternya gitu.
yang tadinya mereka memiliki karakter yang jelek atau buruk, ketika mereka mengetahui potensi dan cita-citanya, mereka akhirnya berubah memiliki karakter yang lebih baik. Karena saya selalu berbicara kepada anak-anak, ketika saya melakukan sesi coaching ya terhadap mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi tujuan hidup mereka, mereka kebanyakan memiliki cita-cita yang baik. Tetapi memang butuh waktu untuk mengetahui cita-cita mereka tersebut. Karena mereka tidak terbiasa gitu ditanya yang berkaitan dengan cita-cita. Mereka juga kaget gitu ketika saya menanyakan cita-cita, tujuan hidup mereka apa. Mereka banyak yang kaget gitu. Dan akhirnya mereka banyak bilang yang belum tahu. Saya biasanya memulai dari hal-hal yang berupa kesukaan mereka. Saya tanya kesukaan mereka apa, hobi mereka apa, dan kadang mereka istilahnya menyebutkan hal-hal yang simpel dan kadang mereka malu gitu untuk menyebutkannya. Misalnya, Pak Doni, saya hobinya main game, atau Pak Doni, saya hobinya menulis, atau Pak Doni, saya hobinya nonton. Mereka menganggap hal-hal itu sebagai hal-hal yang simpel gitu, yang nggak perlu diceritakan. Nah, tetapi menurut saya itu bisa sebagai langkah awal. Langkah awal kita untuk mengetahui apa yang menjadi cita-cita atau tujuan hidup anak-anak kita. Yang saya temukan di Databox ya Pak ya, bahwa jumlah peserta didik menurut jenjang pendidikan pada tahun 2020 itu ada beberapa SMK ada 4,5 juta orang, SMA ada 4,56 juta orang gitu kan. SMP ada 10,1 juta orang, SD ada 25,5 juta orang. Jadi dengan jumlah seperti itu, kira-kira yang saya rasakan sebagai seorang pendidik zaman dahulu, saya tidak pernah merasakan apa yang Bapak katakan sekarang nih, di sekolah diajarkan minat bakat, di sekolah didukung untuk mengejar minat bakatnya. Saya tidak pernah hanya mengalir begitu saja. Menurut Bapak, kira-kira siswa jumlah persentase di Indonesia ini yang membutuhkan pendidikan seperti Bapak ini kira-kira seberapa banyak sih, Pak? Kalau menurut saya itu banyak ya. Karena jujur aja, memang sekolah formal ini kan sudah berdiri dari zaman Belanda ya, dari zaman dulu gitu. Betul. Sekolah formal ini memang ketika saya baca sejarahnya juga, itu didirikan pertama kali kalau nggak salah di Eropa. Sistemnya itu ya, dari Belanda Di ya. Eropa itu, mereka membuat sebuah lembaga pendidikan formal untuk dapat menyerap lulusan-lulusannya untuk dapat bekerja di pabrik-pabrik yang pengusaha-pengusaha dirikan. Jadi bayangkan, sekolah itu didirikan untuk mereka dapat menyerap tenaga kerja yang nantinya tenaga kerja itu dapat bekerja di pabrik-pabrik yang pengusaha-pengusaha Eropa itu mereka dirikan. Oh, Jadi menurut saya, jadi hanya ya, untuk jadi bekerja. ya hanya untuk bekerja gitu, hanya untuk ya, istilahnya menjadi buruh gitu. Karena mungkin yang Agung rasakan juga di zaman dulu sekolah gitu kan. Coba lihat aja deh ruangan kelas gitu kan. Ruangan kelas tuh bentuknya rata-rata di setiap sekolah sama nggak? Ya, ada standarisasinya sih sama, Pak. Sama kan? Iya. Nah, terus anak-anak disuruh pakai seragam kan yang sama juga? Betul, sama juga itu. Sama juga kan? Nah, coba bayangin anak-anak ini itu dipaksa untuk diseragamkan dalam segala hal. Dalam pendidikan yang mereka harus terima, sampai gaya berpakaian aja harus diseragamkan. Padahal manusia itu diberikan apa namanya akal pikiran yang luar biasa dahsyat gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan. Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak dapat dimaksimalkan oleh si manusia itu sendiri gitu. Mereka sudah diberikan anugerah gitu oleh Tuhan untuk mereka dapat manfaatkan pertama bagi diri mereka sendiri dan akhirnya bagi sesama gitu.
Tetapi mereka tidak dapat memanfaatkan dengan maksimal dikarenakan sejak mereka kecil sampai mereka dewasa, mereka tidak dibantu untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Ya, karena ketika mereka harus masuk ke dunia sekolah yang seharusnya itu sebagai lembaga pendidikan yang dapat membangkitkan potensi yang mereka miliki, tetapi mereka hanya dijejalkan pendidikan-pendidikan yang tidak mendukung potensi setiap anak-anak didiknya. Karena saya meyakini setiap anak-anak itu memiliki potensi yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak mungkin sama gitu. Karena kalau betapa tidak adilnya Allah gitu. Betapa tidak adilnya Tuhan gitu. Setiap orang itu memiliki potensi yang sama. Jadi mana sisi sosialnya, mana sisi kolaborasinya gitu. Ya. Tidak mungkin kan manusia itu memiliki bakat yang sama, minat yang sama, potensi yang sama. Ketika mereka memiliki sesuatu itu yang sama semua, bagaimana mereka dapat saling membantu, saling mensupport, saling mendukung. Padahal kita tahu sendiri ya, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Mana ada sih orang sukses sendirian gitu? Nggak ada ya. Pernah Gung menemukan orang yang sukses sendirian gitu, tanpa bantuan orang lain? Pernah menemukan nggak orang yang model kayak gitu? Itu saya pernah lihat di film. Film apa? Film kartun. Iya, iya, iya. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ya, Belum pernah, belum Pak. pernah. Ya. Bayangin aja Tom and Jerry aja si Tom ya si kucing ya. Itu membutuhkan si Jerry gitu agar film itu lucu. Bener ya? Betul, betul. Udah nonton ya? Udah Iya dong. kan? Favorit itu, Udah Pak. ya. Favorit ya Tom and Jerry itu juga favorit saya ketika dulu saya kecil ya. Bayangin Tom aja harus ditemani oleh Jerry gitu agar membuat film itu menjadi hidup. Betul. Nggak mungkin kan filmnya judulnya si Tom gitu kan. Terus si Tom sendirian gitu dari awal sampai film itu selesai gitu kan. Itu itu mungkin ketika itu terjadi gitu ya. Itu para penonton itu langsung ngimpukin pakai apa saja yang ada di samping mereka gitu kan. Saking film itu garing banget gitu. Karena nggak ada hal yang lucu gitu kan. Betul, betul. Jadi memang manusia itu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Mereka itu membutuhkan orang lain untuk mendukung kesuksesan mereka. Jadi kita saling mendukung sebenarnya. Ya. Tapi sekolah itu tidak membentuk hal itu. Sekolah itu hanya menjejalkan pendidikan akademis semata. Padahal menurut saya pendidikan akademis itu hanya sebagai apa ya, bisa dibilang sebagian aja yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Bukan semuanya ya. Dan ini kadang kita tidak mengevaluasi gitu pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak didik kita. Apakah sudah tepat atau belum? Nah, coba kita bayangkan, khususnya di negara kita ya, di Indonesia ya. Evaluasi pendidikan itu kalau menurut saya pribadi, itu sangat jarang dilakukan. Kalau dilakukan juga itu hanya di permukaannya saja gitu, bukan kepada esensinya gitu. Ya contohnya setiap ada pergantian menteri pendidikan, ya kadang kurikulum diganti, kadang hanya sampul bukunya aja diganti gitu kan. Yang penting cetak Bukan ulang. ya cetak ulang, ya kadang-kadang ya ini ya kasarnya hanya untuk proyek aja gitu kalau yang saya lihat seperti itu ya. Betul, Ya. betul. Dan ini kan apakah mau gitu setiap saat kita ulang-ulang gitu kan. Pasti ketika kita tidak mau mengevaluasi ini dengan jujur gitu, yang kasihan tuh anak-anak didik kita. Mereka yang akan menjadi korbannya. Dan ketika saya sudah merasa pernah menjadi korban dari pendidikan formal,
Saya merasa saya tidak mau gitu meneruskan tongkat estafet ini ke generasi di bawah saya. Saya ingin generasi di bawah saya itu harus lebih baik lagi gitu dibandingkan generasi saya. Ya caranya itu ya harus dengan pendidikan yang pro terhadap mereka, bukan pendidikan yang yang asal-asalan kita buat, yang kita pikir itu penting bagi mereka gitu. Nah, itulah yang mendasari saya kenapa saya mendirikan sekolah Fikar School itu, Agung. Jadi pada dasarnya adalah dari beberapa juta sekolah usia pendidikan ini sebenarnya membutuhkan model pendidikan seperti ini. Karena yang saya tangkap Saya rasa memang, demikian ya. iya, karena yang saya tangkap memang kita tuh harus dari awal gitu. Maksudnya kita kita tidak bisa membentuk karakter seseorang itu ketika dia sudah besar gitu kan. Seperti itu. Jadi Ya, mungkin pendidikan, jadi dari data yang saya temukan berarti dari beberapa juta tersebut sangat membutuhkan pendidikan yang seperti ini. Namun karena mereka berada di formal atau misalnya mereka berada pada sistem Indonesia atau sistem pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pendidikan Indonesia, mereka tidak terlihat seperti tidak ya, sulit mengimplementasikannya gitu ya. sebenarnya ini sebenarnya mereka takut keluar dari zona nyaman. Seperti itu, Pak. Ya, karena pendidikan formal itu sudah merupakan zona nyaman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mereka tidak perlu mencari-cari tahu lagi gitu, model pendidikan apa yang lain gitu. Karena mereka merasa ini dari zaman saya kecil sampai saya dewasa, saya bersekolah, saya menimba ilmu di dunia pendidikan formal. Dan itu menurut saya sudah cukup. Tetapi umumnya ketika saya mengisi misalnya program parenting, ketika saya bertanya kepada para orang tua ya, apakah mereka dulu ketika zaman sekolah lebih senang dengar bel pulang dibandingkan bel masuk, mereka semuanya serempak lebih senang mendengarkan bel pulang. Coba bayangkan dengan kondisi seperti itu, mereka sudah tahu dulu mereka sangat benci datang ke sekolah gitu kan. Tapi mereka memberikan tongkat estafet itu kepada anak mereka lagi. Nah, ini Betul. kalau nggak disebut kebodohan, apalagi gitu? Apa kedunguan, kata Rocky Gerung gitu kan? Betul. Nah ini menurut saya sesuatu hal yang konyol gitu. Udah tahu kita merasa tidak nyaman dulu ketika kita sekolah, tapi kita malah memberikan tongkat estafet ketidaknyamanan ini kepada anak-anak kita lagi gitu. Seharusnya kan kita sadar gitu bahwa kita tidak nyaman dan akhirnya kita merasa bahwa anak kita ini harus mendapatkan kenyamanan gitu dalam belajar agar mereka menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, tetapi memang masyarakat Indonesia ini sebagian besar itu takut meninggalkan zona nyaman. Dan itu wajar, menurut saya itu wajar. Karena zona nyaman itu kan terbentuk bertahun-tahun ya. Bukan hanya dalam waktu yang singkat gitu. Dan ketika kita ingin merubah suatu kebiasaan, apalagi suatu kebiasaan yang berbeda sama sekali, itu butuh penyesuaian gitu. Betul. Ya butuh penyesuaian dan kadang penyesuaian itu ditemukan ketika kita terkena masalah yang besar gitu. Itu yang akhirnya membuat kita sadar gitu bahwa kita melakukan kesalahan dan kita harus berubah. Dan wake up call seperti itu menurut saya itu tidak bijak gitu. Karena kita harus mendapatkan masalah yang besar dulu, kita harus ketimpa tangga dulu, setelah ketimpa tangga kita harus ketimpa helikopter dulu, dan akhirnya kita baru sadar bahwa kita salah. Dan itu saya nggak mau gitu. Kok pendidikan harus kita perlakukan seperti itu? Malahan pendidikan itu harus kita perlakukan itu sesuai dengan
potensi yang anak-anak miliki. Iya, betul. Seperti itu, Bung. Ya, jadi secara keseluruhan sih, iya kita mulai duluan aja gitu. Ya, kita lebih baik action duluan. Karena Duluan ada aja. kenapa? Iya, karena yang saya lihat beberapa di saat pandemik ini kita memang sudah tidak asing lagi Pak dengan kondisi apa sih itu sekolah di rumah, apa sih itu pembelajaran yang sangat-sangat efektif. Itu mulai kerasa sekarang nih di pandemik-pandemik ini dirasa-rasakan oleh orang tua. Kenapa sih gitu kan? Saya harus bisa menjadi role model. Kenapa sih ketika saya mengajarkan anak itu tidak menyenangkan gitu kan? Sekarang Nah, sudah mulai-mulai dipaksa terasa gitu. gitu kan. Iya, Iya. dipaksa oleh keadaan. Karena kalau Nah, tidak itu. seperti itu sulit untuk berubah, Pak. Jadi Allah harus mendatangkan corona dulu gitu kan. Iya, UN tiba-tiba hilang ngedadak gitu kan Iya. dengan tanpa ketukan beberapa ketukan saja dengan sekali ketukan saja sudah hilang gitu kan. Nah, Jadi itu. memang mudah-mudahan itu menjadi awal yang baik bagi orang tua menyadari pentingnya dasar pendidikan karakter yang telah Bapak sampaikan tadi gitu seperti itu, Pak. Iya, benar. Iya. Benar. Jadi menurut Bapak ketika Bapak memasuki eee, besarnya dunia pendidikan di sini, sebenarnya apa sih yang menjadikan Bapak itu memiliki, yakin gitu, yakin dengan konsep dari Fikar School ini dibanding dengan kompetitif-kompetitif lainnya, Pak, gitu, Pak. Kan di sini masih banyak juga tuh, ada Itu beberapa maksudnya.